Wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 9, kelas 9A sampai 9A yang sangat Pak Yanto sayangi. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi pada pertemuan yang kedua kegiatan dari Zoom kita. Ya. Namun terlebih dahulu, ya sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kecerahan dalam berpikir kita. Ya, berdoa mulai. Ya, Mae mangkat Iya, belajar. iya, iya. Berdoa selesai. Ya. Ya. Untuk hari ini, ya kegiatan kita atau pembelajarannya adalah poin sub yang B, yaitu kesebangunan. Nanti tujuannya apa? Tujuannya setelah pembelajaran kalian tahu, ya, tahu apa yang dimaksud bangun yang sebangun dan juga nanti penggunaannya. Penggunaannya seperti apa, bangun yang sebangun, begitu ya. Ya, berarti kegiatan hari ini tujuannya kita akan belajar tentang pengertian kesebangunan dan juga aplikasinya. Gitu. Ya, kita mulai saja. Ya, kemarin sudah materinya sudah diberikan Pak Yanto. Ya, yang pertama kemarin kongruen. Kongruen sudah tahu bentuknya sama dan ukurannya sama. Nah, sekarang hari ini nanti kita belajar tentang kesebangunan. Yang pertama, ya, bangun-bangun yang sebangun. Bangun-bangun yang sebangun. Ya. Di dalam teks kemarin yang diberikan Pak Yanto kemarin kan ada gambar jajar ginjang gitu ya. Materinya Mas sudah? Ya. Pak Yanto membawakan ada jajar ginjang, ada dua ini, ya, kuning sama merah, ya. Sama-sama jajar ginjang, ya. Bentuknya bangun adalah namanya jajar ginjang, ya. Apakah ini sebangun? Sebangun apa enggak? Gitu kan? Nantinya kita akan berbicara sebangun apa tidak, gitu. Ya, kalau dikatakan kongruen kemarin gampang, tinggal menutupkan ini ya. Ternyata apa? Saling menutup, ya, saling menutup ini. Ya, berarti jajar ginjangnya adalah kongruen, gitu ya. Sekarang kalau Pak Yanto bawa, ternyata ini ada ini. Ya, ini Pak Yanto bawa. Nah, ini kan, seperti ini. Nah. Ada dua jajar ginjang, yang satu besar, yang satu kecil. Ya, kalau ditumpuk tidak saling nutup, berarti tidak kongruen, gitu kan? Nama bentuknya jajar ginjang. Apakah ini sebangun? Gimana kalau ditanya Pak Yanto? Apakah ini sebangun? Iya. Oh iya, gitu. Ngapa kok sebangun? Oh, bentuknya sama-sama jajar ginjang, Pak. Makanya sebangun. Ya, kalau kamu mengatakan ini sebangun berarti kamu belum membaca itu, belum membaca kemarin. Ya, kalau kamu sekarang membaca, ya, kalau kamu sekarang membaca, ya, apa tuh yang namanya sebangun? Walaupun namanya sama, ternyata ini belum tentu sebangun. Tolong dibaca sekarang, dilihat materinya. Ya. Di situ Pak Yanto kasih ada jajar ginjang ABCD sama PQRS. Ya. Ya. Nah ya, ABCD dan PQRS. Ya, coba. Ya. Yang dinamakan sebangun adalah kalau, gitu kan, sisi-sisi yang bersesuaian dibandingkan nanti harus sama. Ya, perbandingan sisinya harus sama. Kemudian sudut yang bersesuaian besarnya harus sama. Itu kamu bisa mengatakan sebangun, gitu ya. Ya. Berarti sisi yang bersesuaian harus punya perbandingan yang sama. Kalau dibandingkan, misalnya AB dengan PQ, B
BC dan QR, CD dan RS, DA dan SP itu namanya sisi yang bersesuaian. Di mana sudut yang bersesuaian adalah sudut A dengan sudut P, sudut B dengan Q, C dengan R, D dengan S. Gitu ya. Sehingga perbandingannya harus sama. Berarti AB kamu banding PQ itu harus sama dengan BC banding QR. CD banding RS harus sama juga. DA banding SP harus sama juga. Gitu ya. Berarti yang panjang banding yang pendek, AB yang jajar ginjal lebih gede dengan PQ yang lebih kecil. Semuanya yang gede di atas kan panjang, jajar ginjal yang besar di atas, yang kecil yang bawah. Itu harus sama. Ya, sekarang silakan diperhatikan. Kalau ini Pak Yanto ukur, Pak Yanto ukur ternyata yang besar ternyata sekiannya itu 15 ukurannya. AB-nya 15. Ternyata BC-nya 10. AB-nya 15. Terus BC-nya 10. Ternyata Pak Yanto ukur yang kecil. Ternyata QR-nya 5. Sedangkan PQ-nya 7,5. 7,5 PQ-nya, QR-nya 5. Ya, kira-kira sebangun enggak? Coba kita bandingkan. AB dibanding PQ ternyata 15 banding 7,5. Berarti perbandingannya 2:1. Gitu ya. 2:1. Kemudian yang BC-nya 10. Ternyata QR-nya 5. Oh berarti 10 banding 5. Berarti 2:1. Ternyata sisinya perbandingannya gimana? Sama. Gitu kan? Berarti sisi yang bersesuaian ternyata perbandingannya sama. 7,5 dibanding 15. Atau 1:2. 5:10. 1:2 sama. 7,5 15. 1:2. 5 10. 1:2. Ternyata perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Apakah sekarang ini dengan ini sebangun? Iya. Oh iya, coba diukur. Sudutnya apakah sama? Ya gitu. Ternyata sini 60, sini 50. Sama enggak? Nanti bentuknya akan berbeda. Nah, paham ya? Berarti kamu harus mengukur sudutnya juga. Ternyata sininya 60, ternyata sini 60. Oh berarti sama. Kalau ditempel, oh sudutnya sama. Gitu kan? Oh yang atas, sudutnya sama. Gitu? Ya. Kalau sudutnya beda, nah ini ternyata beda sudutnya. Oh ternyata tidak sebangun. Ya. Ini ternyata sudutnya sama. Atas juga sudutnya sama. Sini sama. Yang bawah sama. Ternyata sudut-sudut yang bersesuaian, ternyata sudutnya sama. Sehingga kamu baru bisa mengatakan ini sebangun. Mudeng ya? Ya. Berarti kalau kamu menemukan jajar ginjal, gitu kan? Belum tentu kamu langsung, oh ini jajar ginjalnya sebangun. Kamu harus mengukur sisinya. Dibandingkan. Sudutnya diukur 60 60, 120 120. Oh ternyata sama. Berarti sudut yang bersesuaian sama, perbandingan sisinya sama. Baru bisa mengatakan sebangun. Paham? Paham. Ya, berarti ini adalah sebangun karena perbandingan sisinya sama, sudut yang bersesuaian sama. Nah sekarang Pak Yanto lihat lagi. Ya. Pak Yanto punya persegi panjang. Ya. Bukunya juga persegi panjang. Buku. Ya. Apakah buku dengan kertasnya sebangun? Belum tentu. Belum tentu. Sudah pinter. Ya. Harus diukur sisinya dulu.
Kalau perbandingannya sama berarti sebangun. Karena sudut-sudutnya semuanya 90. Mudeng ya? Berarti buku sama ini belum tentu sebangun. Ya, walaupun bentuknya sama, sama-sama persegi panjang, tapi belum tentu sebangun. Kalau sini 10, sini 30, sini 5, ini 15, berarti perbandingan sisinya sama, baru mengatakan sebangun. Paham ya? Ya, oke. Pengertian sebangun sudah tahu. Ya. Sehingga dimulai perbandingan sisi AB dibanding PQ harus sama dengan BC banding QR. Harus sama dengan CD banding RS. Harus sama dengan DA banding SP. Ya, itu pengertian sebangun. Dua syarat ini harus ada. Ya, sisinya harus perbandingannya sama. Sudut yang bersesuaian harus sama. Itu pengertian sebangun. Oke ya, lanjut. Ya. Permasalahan yang pertama, ya diperhatikan. A, B, C, D dan PQRS. Ini sudah diketahui. Ya. Kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Gitu ya. Ini penggunaannya, aplikasinya. Ya. Aplikasinya ya, nanti kamu harus bisa menghitung panjang sisinya, gitu ya. Harus bisa menghitung panjang sisi dari bangun yang sebangun. Ya, ini sudah diketahui. Persegi panjang keduanya sebangun. Kemudian ditanya, panjangnya PQ berapa? Luas dan keliling persegi panjangnya berapa? Nah gitu. Ya, kembali lagi tadi, kalau sebangun, ini tadi, kalau sebangun AB banding PQ harus sama dengan BC banding QR. Untuk mencari PQ kamu harus membandingkan AB banding PQ sama dengan AD banding PS, gitu ya. Coba sekarang ya sama-sama. Ya. PQ banding AB harus sama dengan AD banding PS. Ya sama-sama. PQ-nya belum diketahui. PS-nya berapa tadi PS-nya? 6. AB-nya 16. Kemudian AB-nya 4. Berarti PQ banding 6 sama dengan 16 banding 4. Kamu silangkan. Disilangkan. Seharusnya ini ada satu langkah lagi. 4 dikali PQ sama dengan 6 dikali 16. Gitu ya. Ya. Ini seharusnya ini seharusnya 4 kali PQ sama dengan 6 kali 16. Sehingga PQ sama dengan 16 dikali 6 dibagi 4. Sehingga jawabannya PQ adalah 96 dibagi 4. Sehingga sama dengan 24 cm. Paham kira-kira? Ya, berarti PQ banding AB sama dengan AD banding PS. Ya. Berarti ketemu panjangnya PQ 24. PQ 24, QR 6, RS 24. BC-nya 4 karena sama dengan AD, CD-nya 16. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah luasnya PQRS? Karena persegi panjang kali lebar. PQ-nya sudah ketemu 24. Sehingga luas PQRS adalah PQ dikali PS.
Sehingga jawabannya 24 kali 16 sama dengan 144 cm persegi. Sedangkan kelilingnya, ya, keliling kan panjang tambah lebar, kamu kalikan 2. Berarti 24 ditambah 6, 30 kalikan 2, 60 cm. Itu jawabannya. Mudah ya. Dilihat kertasnya kemarin yang sudah dibagi Pak Yanto. Ya. Berarti panjangnya PQ ketemu 24, luasnya ketemu 24 kali 6, 144. Kelilingnya berarti PQ tambah QR tambah RS tambah SP. Berarti 60 cm. Itu permasalahan pertama. Ya, dipahami dulu. Intinya kamu harus bisa membandingkan ini. Sisi yang bersesuaian harus sama. Permasalahan pertama sudah. Ya, mencari panjangnya, mencari kelilingnya, mencari luasnya. Ya. Berikutnya, kalau sudah, nah ini sekarang agak sulit. Soal yang kedua. Permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua. Dia jenggung kena. Permasalahan yang kedua. Nontak pateni kamera nih Kak. Ya. Sudah? Ya. Ada yang komentar dirungakna gitu kan? Ya tolong didengarkan karena kesempatannya kita menyampaikan Pak Yanto, Bu Wit menyampaikan kan saat Zoom saja sehingga ya gunakan kesempatan walaupun hanya 40 menit gitu ya, tolong. Ya. Permasalahan yang kedua, ya. Pak Yanto punya apa itu namanya? Trapesium. Ada 2 trapesium sebenarnya, cuma trapesiumnya ditempel jadi satu. Yang satu besar, yang satu kecil. Ya, satu besar, satu kecil. Ini sudah ada keterangannya, ini. Ya. ABCD dan PQR. ABCD dan APQR itu sebangun. Berarti kalau dipisah jadi 2, ada trapesium APQR dan ABCD. Itu trapesiumnya sebangun. Ya, kalau sebangun apa? Sisi yang bersesuaian harus punya perbandingan yang sama. Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Berarti sudut P itu sama dengan sudut B. Sudut Q sama dengan sudut C. Gitu ya. Karena sudah dikatakan sebangun. Ya sama-sama. Sama-sama diperhatikan gambarnya ini. AP. AP panjangnya berapa? 12. Oke. Sedangkan AB. Ini AB. AB. A sampai B. Berarti 12 sama 8. Berarti AB-nya 20. Oke, pinter. Terus AR 15. BC 30. CD 15. Yang belum ada ukurannya adalah PQ, QR, sedang AD. Gitu ya. Coba sekarang ya sama-sama. Kalau Pak Yanto tanya, yang pertama. Berarti panjangnya AB berapa? Oh, AB berarti ini kan? Berarti 12 sama 8. Berarti AB-nya 20. Ya, coba jawabnya. Oke, seperti ini. Ya. Oke ya. 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 Dari gambar tadi diperhatikan, AB-nya berapa? AB-nya 20. AD-nya belum tahu. RD belum tahu. PQ belum tahu. IR juga belum tahu. Ya, sekarang kita cari sama-sama. Ya. ABCD. AB-nya tadi 20, BC-nya 30,
CD-nya 15. Sedangkan AP-nya 12, AR-nya 15, PQ-nya belum tahu, QR-nya juga belum tahu. Kedua trapesium sebangun, sehingga perbandingannya harus sama, ini harus sama. AP banding AB harus sama dengan PQ banding BC, sama dengan QR, yang kecil di atas ya, miliknya yang kecil di atas. QR banding CD, RA banding DA, ini perbandingannya. Kepingin mencari AD nih AD. AD berarti pakai perbandingan AP banding AB sama dengan AR banding AD. Nih. AP ada, AB ada ukurannya, AR ada ukurannya, yang dicari AD. Gitu ya. Sehingga diperoleh ini, ya. Ya. AP banding AB sama dengan RA banding DA. Berarti 12 banding 20 sama dengan 15 banding DA. Disilangkan. 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 12 kali DA sama dengan 20 kali 15. Sehingga DA sama dengan 20 kali 15 dibagi 12, ketemunya DA-nya 25, gitu ya. DA-nya ketemu 25. Ya. Yang penting kamu selalu ingat perbandingan sisi yang bersesuaian ini. Ya. Paham ya? Oke. Ternyata DA-nya ketemu 25. DA 25. DA 25. Ya, sekarang kembali sini. AD ketemu 25. AD 25. AR 15. Maka panjangnya RD berarti 20 kurangi 15. AD 20. AD-nya 25. AD 25, AR 15, maka RD-nya 25 kurangi 15. Ini loh. Ya. Berarti sudah ketemu 2. AB 20 sudah ada, AD 25, RD 10 cm. Sekarang panjang PQ, panjang QR nanti silakan kamu lanjut sama pakai perbandingan. Gitu ya. Berarti kalau mencari QR berarti 12 banding 20, QR banding 15. Tolong ditulis sendiri situ. Ya. Mencari QR berarti AP banding AB sama dengan QR banding CD. Nanti akan ketemu QR-nya. Ya. Mencari PQ sama AP banding AB. Yang sudah tahu kan AP sama AB. Banding PQ sama dengan PQ banding BC. Jadi nanti 12 banding 20 sama dengan PQ banding 30. Begitu ya. Oke. Ya. PQ sama QR dilanjut sendiri. Sekarang luasnya trapesium. Luas trapesium itu setengah kali jumlah sisi sejajar kalikan tinggi. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajar itu yang AP sama QR. Tinggi adalah AR karena ini apa? Sudah tegak lurus. Ini sisi sejajarnya AB sama CD. Tingginya adalah AD, gitu ya. Sekarang kita cari ya, jumlah ABCD. Berarti 12. Ternyata QR-nya nanti kamu akan ketemu ya. QR-nya kalau kamu cari nanti ketemu 15. Ya.
Oh, ABCD dulu. Ya. Nanti CD-nya 15, AB-nya 20, berarti ABCD setengah kali. 20 tambah 15, tingginya tadi ketemu 25. Sehingga luas ABCD ketemunya 437,5. Gitu ya. Dari mana Pak tadi asalnya ABCD? Setengah kali jumlah sisi jajar, berarti setengah kali. Jadi jumlah dulu 20 tambah 15, 35. Tingginya AD tadi ketemu 25. Gitu ya. Oke. Luas segitiga APQR dilanjut sendiri, dicoba di rumah, nanti dilanjut. Sama rumusnya, setengah kali jumlah sisi jajar kali tinggi. Ya, cuma ini sisi jajarnya QR-nya belum diketahui, nih belum tahu, dicari dulu. Oke, permasalahan yang kedua seperti itu. Ya. Oke. Ya. Permasalahan yang ketiga, nanti kalau kamu melihat permasalahan seperti ini nih biasa keluar dalam soal-soal UN. Kalau masih ada ujian nasional ini sering keluar. Ya. Adalah soal antara foto yang ditempel pada selai karton. Ini sering keluar. Ya. Ada sebuah karton, sebuah foto ya. Fotonya ini ukurannya 30 cm kali 20 cm. Berarti ke bawah 30, lebarnya sini 20. Budi akan nempel foto ini di kertas karton. Di kertas karton. Ya, di mana sisanya kanan, kiri, dan atasnya 2 cm. Ya. Ini permasalahan seperti ini ya. Lebarnya karton 20, ini panjangnya karton 30. Ternyata atasnya tersisa 2, ke samping kanan 2, ke samping kiri 2, gitu kan? Coba kamu perhatikan. Lebarnya 20, lebarnya 20. Sudah dikurangi 2, kurangi 2. Sini 2, sini 2. Berarti lebarnya foto bisa kamu cari. 20 dikurangi 2, dikurangi 2. Berarti lebarnya sini sudah ketemu 16. Ini 16 toh? Ya. Ya, terus. Ternyata lebarnya karton 20, lebarnya foto 16. 16 dari mana, Pak? 20 dikurangi 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Berarti lebarnya foto 16. Gitu ya. Jadi sudah tahu lebar foto 16, lebar karton 20, panjangnya karton. Panjangnya karton ini 30. Cuma panjangnya foto belum tahu. Kita misalkan P, yuk kita hitung ya. Panjang foto dibanding lebar foto, gitu kan? Sama dengan panjang karton dibanding lebar karton. Gitu. Ya. Ya. Udah? Ternyata ketemu, gitu kan? Ya. Lebarnya. Nah, berarti panjang fotonya berarti kan otomatis 30 dikurangi sininya 2, bawahnya belum tahu X. Ya. Berarti lebarnya foto 30 dikurangi 2 dikurangi X. Saya ulang. Lebarnya foto 16 tadi 11, 20 kurangi 2 kurangi 2. Kanan sama kirinya 2. Sekarang lebarnya foto 30, kamu kurangi 2, kamu kurangi X. Yang nanti dicari adalah X-nya. Coba ya sama-sama. 30 kurangi 2 kurangi X. Sedangkan lebar fotonya 20 kurangi 2 kurangi 2. Panjang karton sudah jelas 30, lebar karton jelas 20. Gitu ya. Oke.
28 kurangi X, karena 30 kurangi 2, 28. 20 kurangi 2 kurangi 2 lagi berarti 16. Gitu ya. Oke. Ya. Silangkan boleh. Disilangkan boleh, disederhanakan boleh. Ini menjadi 3 banding 2. 3 banding 2 baru disilangkan sana. 2 dikali 2, 8. 56. 2 kali negatif X berarti negatif 2X. 16 kali 3 berarti 48. 48. Ya. Ayo perhatikan. Ya, ada suara itu. Ada suara siapa itu? Ya. Ya, 50 pindah ruas berarti 56 kurangi 48 sama dengan pindah ruas. Jadi sama dengan 2X. 56 kurangi 48, 8 sama dengan 2X. Berarti X-nya sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. 4 cm. Gitu ya. Lebar sisa kartonnya adalah berapa ini? 4 cm. Ya. Sudah ya. Ya. Permasalahan 3. Ya, sekarang segitiga. Poin yang kedua, ya, mohon maaf ini ternyata materinya sampai segitiga nanti. Ya, segitiga sebangun. Kamu kemarin sudah mengatakan segitiga yang kongruen. Ada 5 ya kemarin ya. Ya kan, sisi harus sama gitu kan kalau kongruen. Kalau sekarang bedanya di sini sisinya. Ya, bukan sama panjang tapi perbandingannya harus sama. Perbandingannya harus sama. Gitu ya. Kalau kemarin kongruen, sisi yang bersisian harus sama panjang. Tapi kalau di sebangun itu sisinya yang bersisian hanya perbandingannya harus sama. Bedanya di situ. Kalau kongruen panjangnya harus sama. Tapi kalau sebangun apa? Perbandingan sisinya yang bersisian itu harus sama. Ya. Sedangkan sudut yang bersisian harus sama. Sehingga ini sama. Syaratnya sama seperti kemarin, sisi, tetapi perbandingan yang diukur. Bukan ukuran panjangnya, tapi perbandingannya itu harus sama antara sisi yang bersesuaian. Gitu ya. Jadi syarat sebangun pada segitiga sama dengan kongruen, cuma perbandingan sisinya. Gitu ya. Perbandingan sisinya sama dengan kemarin. Ada sisi sudut, ada sudut sisi sudut, cuma yang dilihat adalah perbandingannya harus sama. Ya, ya Pak Yanto tekankan di sini. Ya, yang bukan syaratnya adalah ini. Ya, bedanya di sini. Kalau sebangun, ketiga sudutnya sama sudah bisa mengatakan sebangun. Ini bedanya dengan kongruen. Ya, ini ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kongruen kemarin hanya 5. Gitu ya. Tapi kalau sebangun ada tambahan ketiga sudutnya sama. Boleh mengatakan sebangun. Gitu ya. Jadi bedanya di sini. Sudut bisa menjadi syarat dari segitiga sebangun. Tapi ini tidak boleh jadi syarat segitiga kongruen. Tidak boleh menjadi syarat segitiga kongruen. Itu syarat segitiga sebangun. Ada 6 macam. Tapi bukan sama panjang sisinya bersesuaian, tapi perbandingannya yang sama. Paham ya? Paham ya? Oke, ya. Sekarang, ya.
Berarti syarat segitiga sebangun ada 6. Ya. Hampir sama dengan kongruen, cuma yang tidak ada adalah sudut karena ini bukan sebagai syarat untuk kongruen. Karena kalau sudutnya sama belum tentu sisinya sama. Ya. Oke, itu syarat segitiga kongruen. Syarat segitiga yang sebangun. Ya. Oke. Saya kembali lagi kesimpulannya. Ya. Kalau namanya segitiga sebangun, perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama, sudut yang bersesuaian juga harus sama, gitu. Ya, ya boleh mengambil sisi saja, gabungan sisi sama sudut, bisa sudut semuanya boleh. Ya, berarti ya, Pak Yanto ulang lagi. Ya, kalau menggunakan kamu mau menggunakan segitiga atau bangun yang sebangun, harus tahu dulu apakah sebangun apa tidak. Ya. Sama-sama jajar ginjal belum tentu sebangun. Karena sudutnya harus sama dulu. Perbandingan sisinya pendek banding panjang, pendek banding panjang, pendek panjang harus sama. Sisi yang bersesuaian harus sama perbandingannya. Itu ya pengertian sebangun. Ya. Oke, anak-anakku semuanya, semoga kalian bisa memahami untuk materi kesebangunan, yaitu bangun yang sebangun dan aplikasinya, dan juga segitiga sebangun dan juga nanti aplikasi pada segitiga sebangun. Ya, ini ada segitiga yang sebangun. Ini ada dua macam segitiganya sebenarnya. Cuma segitiganya ini digabung jadi satu, segitiganya digabung jadi satu. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, ada guntingnya mas. Ada yang besar, ada yang kecil segitiganya, gitu. Ya, gitu ya. Kalau ini dipisah, nanti kamu menemukan dua buah segitiga. Segitiga ADE dengan segitiga ABC. ADE dan ABC, gitu ya. ADE dan ABC. Ya. Ini sudah diketahui segitiganya adalah sebangun. Ini segitiganya adalah sebangun. ADE dan ABC sebangun. Jadi kalau Pak Yanto tanya, Pak Yanto tanya, mana sisi yang bersesuaian? Kamu bisa jawab, ya, AD bersesuaian dengan AB. AD bersesuaian dengan AB. Dan DE bersesuaian dengan BC. Nah, AD bersesuaian dengan AB. Sedangkan DE bersesuaian dengan BC. AE dengan AC. Kalau kamu pisah, ada dua segitiga, gitu ya. Ya, ada dua buah segitiga. Segitiga, ya, yang besar sama yang kecil. Kalau dipisah, tuh, ya, ada ADE sama ABC, AD sama AB, DE sama BC, AE sama AC, gitu ya. Sekarang kamu bandingkan. Yang mau dicari adalah tentukan panjangnya BD. Berarti saya harus cari panjangnya AB dulu. Panjang AB, coba. AB yang gede dibanding AD yang kecil, gitu ya. Boleh. AD banding AB juga boleh. Tapi nanti perbandingannya DE dengan BC. Oke, sekarang yuk. AB banding. Oh, kok AB banding? Oh, ini salah. Oh, AB banding BC. Oh, boleh. Nih, silakan, boleh. Yang penting yang dibandingkan adalah yang bersesuaian ya.
Ya, kebetulan ini Pak Yanto membandingkannya AB dibanding BC. AB sama yang ke atas BC. Berarti kamu membandingkannya yang kecil. AD banding DE. AD banding DE. AB dengan BC. Perbandingannya ini. Harus sama kanan kirinya. AB yang panjang. BC yang panjang, yang tegak. Yang kecil. AD yang datar. DE yang tegak. Gitu ya. Oke, sekarang AB banding 12 sama dengan 10 banding 8. Disilangkan. Ya. 8 kali AB sama dengan 12 kali 10. Sehingga AB sama dengan 10 kali 12 dibagi 8. Ini disilangkan. 8 kali AB sama dengan 12 kali 10. Sehingga 10 kali 12 dibagi 8. Sama dengan 15. Oh, berarti ketemu AB-nya 15. AB-nya 15. Yang mau ditanya adalah BD. Sehingga 15 dikurangi 10. 15 kurangi 10 berarti 5. Berarti jawaban dari pertanyaan tentukan BD adalah jawabannya 5. Itu ya. Oke. Permasalahan 1 sudah, ya kan? Sama, ini juga sama kasusnya. Ya. Ya. Bisa sama dengan permasalahan 1. Permasalahan yang ketiga sama, lebih mudah. AC banding CD. AC dibanding CD. AB banding DE. Gitu ya. Kalau boleh AC banding AB. Yang kecil dulu boleh. AC banding AB. Sama dengan CD banding DE. Boleh. Berarti cara membandingkannya terserah kalian. Ya, yang penting harus sama. AC itu bersesuaian dengan CD. AC dengan CD. AB dengan DE. Dibandingkan nanti ketemu DE-nya 18. Ya. Sama permasalahan 4 sama. AC banding CD. AB sama dengan bandingkan DE sama. Ya, ya oke. Ya. Ini nanti juga sama. Kamu potong. Nanti akan yang kamu lihat adalah yang ini. Yang segitiga. Ya. Oke. Sambil dipelajari. Permasalahan ada pembahasannya. Ya. Ya. Untuk materi. Hari ini sampai ke sebangunan. Ya. Sampai aplikasi. Yang penting kamu pelajari apa yang dijelaskan Pak Yanto. Besok masih ada satu pertemuan lagi, ya, pertemuan untuk membahas materi. Baru minggu berikutnya adalah kita ulangan bab 1. Ya. Yang penting besok pertemuan kita bahas soal-soal yang Pak Yanto terangkan sekarang sama aplikasinya. Kesebangunan kita jelaskan lewat Zoom walaupun 40 menit. Kemudian istilahnya setelah dipelajari semua baru kita nanti minggu berikutnya baru ulangan bab 1. Untuk hari ini kesimpulannya kesebangunan adalah bangun yang sebangun. Ya, bangun yang sebangun. Kamu bisa mengatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian dibandingkan perbandingannya sama dan juga sudut yang bersesuaian harus sama. Kemudian untuk aplikasi mencari panjang sisinya, kalian harus bisa mencari perbandingan sisinya. Gunakan sepasang sisi yang pasangan sisi yang kamu gunakan. Pilih 2 pasang untuk mencari salah satu sisinya. Ya, demikian yang bisa Pak Yanto sampaikan. Pas sekali 40 menit. Ya. Yang penting kalian baca lagi. Dipelajari permasalahan 1 sampai yang lainnya. Besok Pak Yanto jelaskan lagi di pertemuan minggu depan. Sambil permasalahan-permasalahan yang
aplikasi di kehidupan sehari-hari, baru nanti kita akan mengadakan ulangan minggu berikutnya untuk bab 1. Siap ya? Siap, semoga semuanya siap. Yang penting kalian tetap bersemangat, jaga kondisinya tetap sehat, gitu kan? Ya, ilmu yang disampaikan kalau dalam keadaan sehat, bersemangat, insya Allah kita dimudahkan untuk memahami apa yang selalu kita pelajari. Ya, demikian yang Pak Yanto sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu, sukses selalu buat anak-anakku khususnya kelas 9 SMP Negeri 2 Banjarnegara. Ya. Salam buat keluarga, semoga semuanya sehat selalu. Ya, demikian dari Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya.